Di era digital ini, mahasiswa UI hidup dalam kecepatan yang sangat cepat. Semua tugas menumpuk, namun teknologi pun terus berkembang biak. Oleh karena itu, garis antara membantu dan juga mencontek itu sudah mulai kabur. Sekarang, kami sudah melakukan interview dengan 2 orang untuk menanyakan digital ethics pada mahasiswa Universitas Indonesia. Saya Naufal, Teknik Kimia 2023. Halo, nama gue Vino, gue jurusan Teknik Industri dari angkatan 2023. Kalau menurut saya sih academic integrity itu menjaga integritas akademik di lingkup digital. Kayak misalkan kalau dosen bilang nggak boleh nyontek, berarti nggak boleh pakai yang bantuan-bantuan AI gitulah. Oke, sebenarnya academic integrity ini di mana setiap mahasiswa tentunya mempunyai etika moral yang tinggi, apalagi dalam akademis itu lebih jujur ya kalau menurut gue ya. Menurut saya sih tidak ya, karena emang moral utama kayak dilarang mencontek lah dan lain-lain itu harus tetap dijaga walaupun dengan akses yang bisa diakses dengan lebih mudah sekarang. Sebenarnya kalau misalnya dari pengalaman gue, at some case iya, dimana ya terkadang mahasiswa sekarang itu cenderung menggunakan AI untuk lebih jadi perbantuan mereka, namun malah jadi kecenderungan untuk addicted sama AI tersebut gitu. Kalau aku dan teman-teman aku sih sebenarnya nggak pernah sih, soalnya kita tetap menjunjung tinggi integritas akademik. Tapi yang aku pernah dengar itu yang dulu kasus pas baru masuk mahasiswa baru lah, ada yang pakai joki, terus pakai AI dan lain-lain sih. Oke, gue sebenarnya beberapa kali sempat menemukan ya, dimana teman-teman gue ya apalagi dalam menulis esai itu menggunakan AI dan ya itu sedikit agak mencoreng nama baik ya. Sebenarnya pernah sih, kayak pasti menurut aku sih wajar lah, kayak misalkan tugas kita susah banget nih, terus kita capek nih, apa mungkin pakai ChatGPT ya buat membantu. Tapi mungkin kalau aku sih mungkin pernah merasa di posisi itu, tapi aku menggunakan AI bukan untuk mencari jawaban, tapi kayak ngebantu breakdown soal yang rumit dan juga membantu mempermudah lah soal-soal tersebut. Oh ya pastilah, maksudnya karena di waktu yang sangat kepepet, jadi kadang tuh penggunaan AI sebenarnya buat perbantuan aja sih. Tapi kalau aku pribadi tetap juga lebih mengkritisi apa yang disampaikan AI juga gitu. Waduh, itu jujur aku nggak pernah sih. Itu mau melanggar kode moral dari diriku sendiri untuk melanggar integritas akademik tersebut. Tapi kalau memang banyak yang berkeliaran lah, ya paling nyontek dengan ChatGPT ataupun kan banyak nih AI kayak Gemini, Perplexity, itu banyak banget menurut saya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya tidak mau melanggar kode etik dari diri saya sendiri. Oke, sebenarnya banyak ya. Contohnya pengguna menulis esai di mana ya udah full generatif AI menggunakan ChatGPT dan segala macamnya, dan juga penggunaan media sosial, maksudnya contoh dalam arti ya kita menggunakan WhatsApp atau Line itu sebagai ya komunikasi, tapi tidak di waktu yang tidak tepat gitu. Mungkin tergantung konteks sih. Kalau misalkan dalam suatu ujian terus menggunakan AI untuk mencari jawaban, itu termasuk kecurangan. Tapi kalau misalkan emang sudah diperbolehkan oleh misalkan dosen pengampunya untuk membantu mengsimplify masalah-masalah tersebut, menurut saya itu bukanlah tindak kecurangan. Sebenarnya tergantung kembali lagi kalau konteksnya gimana. Oke, sebenarnya kalau misalnya Grammarly ya, gue pribadi sebenarnya make kalau buat misalnya ada konteks kata yang salah. Sama kalau misalnya ChatGPT sebenarnya kalau ini tadi di dunia akademik ya,
gua rasa ChatGPT sebenarnya di sini sangat membantu dalam arti apa? Dalam arti dimana ya mereka bisa lebih cepat ketika kita menanya sesuatu mengenai yang kita tidak tahu, itu mereka cepat untuk menanggapi apa yang kita tanyakan gitu. Itu sih. Jujur masih ada kayak tadi lah udah kita bahas kayak tentang langsung dapat jawaban dari AI. Mungkin yang awalnya AI kita minta buat ngebantu men-simplify doang malah ngasih jawaban, bisa jadi kan kemungkinan seperti itu karena namanya juga bukan manusia, itu cuman mesin lah AI itu. Sebenarnya gray area-nya menurut gua masih ada, di mana ya terkadang banyak sekali ya contoh gua mahasiswa itu lebih kadang tuh lebih ketergantungan sama AI. Sebenarnya itu yang menjadi gray area yang harus diubah dalam mahasiswa gitu. Kalau menurut aku sih AI itu kan easily accessible kan, apalagi ada yang gratis lah, versi gratis yang bisa diakses banyak orang. Jadi daripada mungkin nanya teman yang mungkin aja nggak tahu, itu bisa mempermudah akses untuk orang-orang mencontak melalui AI. Tinggal nanya, tinggal ketik, send, nggak sampai 5 detik udah muncul jawabannya. Yes. Sebenarnya ketergantungannya karena emang waktu sekali make ChatGPT dan ketika mendapatkan hasil yang memuaskan, itu yang menjadi ketergantungannya mahasiswa di situ. Jadi mereka cenderung melakukan lagi dan ya itu yang menjadi problem saat ini sih sebenarnya. Sebenarnya itu kembali ke mahasiswanya sendiri, dan saya harap semua orang pastinya punya kode moral yang tidak mau mereka langgar, dan saya harap semua orang bisa menanamkan itu ke dalam diri mereka sendiri. Oke, sebenarnya dalam proses untuk memperbaiki hal ini sebenarnya harus timbul dalam kesadaran diri sendiri sih, dimana ChatGPT sebenarnya penting untuk memperluas pengetahuan, namun harus diperhatikan juga waktunya seperti apa. Ketika waktu yang ngerjain tugas, ya jangan sampai ChatGPT mengerjakan tugas kamu secara fully gitu. Mungkin kalau saya jadi dosen ya, mungkin yang paling ideal itu kayak kalian boleh menggunakan AI sebagai bentuk alat bantu, tapi bukan sebagai bentuk yang memberikan jawaban langsung. Jadi kita di sini mungkin ngebangun pondasi pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, misalnya kalau jadi dosen, sebenarnya kita nggak bisa mungkiri kalau di era digitalisasi ini kita AI semakin berkembang dan pengetahuan juga makin berkembang ya. Kita nggak bisa bikin tembok akan hal itu, tapi menurut aku pribadi, agar mahasiswa tetap kritis ya, boleh menggunakan AI, cuman tetap sumber-sumbernya juga tercantumi. Misalnya kalau menggunakan esai dan hal lain-lain gitu sih menurut aku. Berdasarkan dari data kuesioner, mayoritas berasal dari Fakultas Teknik Angkatan 2023. Lebih dari 54% mahasiswa sering melihat temannya melakukan pelanggaran etika digital dan 41% pernah berada dalam dilema etika digital. Dari skala 1-5, mahasiswa paham akan apa itu academic integrity dan terpengaruh oleh teknologi digital. 62% mahasiswa berpendapat bahwa pelanggaran etika yang paling umum adalah menggunakan AI tanpa baca ulang, dan 44,8% merasa boleh menggunakan AI pada tugas kuliah. Dari skala 1-5, mahasiswa cukup sering menggunakan AI, namun tidak banyak yang mencantumkan keterangan bantuan AI. Sebagian besar mahasiswa juga berpendapat bahwa edukasi dan aturan terkait AI efektif dalam meningkatkan integritas akademik. Penggunaan AI kebanyakan didorong oleh deadline, namun penggunaan AI dianggap pelanggaran etika jika instruktur melarang penggunaan AI. Teknologi bukan berarti masalah, tetapi hal yang bisa menjadi sebuah masalah adalah bagaimana kita menggunakan tools tersebut. Untuk menjaga integritas akademik di era digital, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti gunakan AI sebagai alat bantu, bukan untuk alat berpikir. Cross-check kembali hasil dari AI dan gunakan sumber yang jelas. Jujur terhadap hasil sendiri. Dan terakhir, hargai proses bukan hasil yang instan.
Maka dari itu, gunakanlah teknologi secara bijak. Teknologi adalah alat, sementara etika merupakan pilihan dari kita. Integritas merupakan karakter yang kita bangun hari ini, besok, dan selama kita menjadi bagian dari Universitas Indonesia.